Apa kita punya DPR? Untuk apa kita punya DPD? Untuk apa kita nyanyi lagu kebangsaan kalau rakyat kita tidak sejahtera, saudara sekalian? Halo teman-teman, kembali lagi di channel Bincang Negara, channel tempat rakyat kecil bersuara. Teman-teman, ada yang baru lagi nih. Menteri Keuangan kita, Pak Purbaya, yang paten kali disenggol oleh para pengamat ekonomi. Katanya, Pak Purbaya itu sama sekali nggak paham ekonomi. Waduh, kok bisa dipilih jadi Menteri Keuangan ya? Tapi, tenang saja, Presiden Prabowo tercinta langsung pasang badan membela Pak Purbaya dan mengatakan pengamat ekonomi tersebut merupakan antek-antek asing yang tidak mau melihat Indonesia bangkit. Pengkhianat bangsa dong ya. Ya udah, biar lebih jelas, yuk kita simak penjelasannya. Jangan lupa subscribe. Banyak pengamat bilang, Indonesia bakal hancur kalau berani ngelawan aturan main pasar bebas dunia. Tapi gimana kalau aturan main itu sebenarnya cuma taktik, biar kekayaan alam kita bisa dikuras terus-terusan? Di tahun 2026 ini, duet Prabowo dan Menkyu Purbaya ambil keputusan super ekstrim, gembok total aset asing dan paksa para konglomerat dunia simpan dolarnya di bank kita atau izin usahanya dicabut. Banyak yang protes kebijakan ini kelewatan dan bikin investor takut. Tapi sebagian lagi bilang ini baru namanya merdeka. Menurut kalian, langkah ini jenius atau justru blunder yang bikin kita dikucilkan dunia? Simak analisisnya sampai habis. Sebelum kita bongkar taktik pemerintah mengunci dana 400 triliun rupiah ini, saya minta kalian semua yang menonton video ini untuk mengambil tindakan nyata sekarang juga. Tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke semua grup WhatsApp atau media sosial kalian. Kenapa? Karena gerakan kecil jempol kalian hari ini adalah bentuk perlawanan kita terhadap pembungkaman informasi. Kita harus viralkan analisis ini agar mafia ekonomi dan para pejabat korup yang selama ini hobi menindas rakyat kecil tahu bahwa rakyat Indonesia sudah mulai melek dan tidak bisa dibodohi lagi. Dan khusus di kolom komentar di bawah, saya ingin tahu dari mana saja kekuatan rakyat kita berkumpul hari ini. Tuliskan dari kota atau daerah mana kalian berasal, dan tuliskan satu pesan harapan kalian untuk bangsa ini di tengah situasi yang panas ini. Harapan terbesar kita adalah agar seluruh rakyat Indonesia dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, tetap tenang, tetap pakai akal sehat, dan jangan gampang panik termakan berita hoaks yang sengaja disebar untuk memperkeruh keadaan. Ingat, saat rakyat panik, disitulah para mafia berpesta. Jadi pastikan kalian tonton video ini sampai detik terakhir, jangan skip, agar kita punya pemahaman yang utuh. Mari kita bersatu, tetap kondusif, dan mari kita masuk ke pembahasan pertama. Tahun 2026 ini sepertinya menjadi tahun yang paling bikin jantungan buat para pemain spekulasi keuangan di luar negeri sana. Bagaimana tidak? Bayangkan saja, selama berpuluh-puluh tahun bangsa kita ini selalu diposisikan sebagai anak bawang dalam percaturan ekonomi global. Aturannya selalu sama dan berulang. Kalau dolar Amerika naik sedikit saja, media-media internasional langsung kompak bikin berita horor berseri. Isinya apalagi kalau bukan ramalan bahwa Indonesia akan runtuh, rakyat akan kelaparan, dan kita harus buru-buru ngemis bantuan ke lembaga keuangan internasional seperti IMF atau World Bank. Skenarionya itu-itu saja, sangat usang dan jujur saja agak membosankan. Mereka mengira mental pemimpin kita hari ini masih sama seperti dulu, yang kalau digertak pakai angka-angka digital di layar komputer langsung gemetaran, lalu buru-buru terbang ke Washington untuk tanda tangan surat utang baru. Tapi maaf-maaf saja, sepertinya para lintah darat global di Wall Street kali ini salah memilih lawan bermain. Duet pemerintahan sekarang justru mengambil langkah yang sama sekali tidak ada di buku panduan ekonomi lulusan Harvard, gembok total aset strategis. Langkah ini bukan sekedar kebijakan di atas kertas, melainkan sebuah hantaman telak. Pemerintah dikabarkan sukses mengunci rapat dana panas senilai lebih dari 400 triliun rupiah agar tidak terbang malam ke luar negeri. Coba bayangkan, angka itu pakai logika kita sederhana sebagai rakyat kecil. Nilai 400 triliun itu hampir setara dengan 10% dari seluruh total anggaran belanja negara kita dalam setahun. Duit sebanyak itu yang harusnya muter di dalam negeri untuk bikin perut rakyat kenyang, justru selama ini mau dilarikan secara ilegal oleh para spekulan asing dan antek-antek lokalnya juga, demi keuntungan pribadi. Lucunya, begitu pintu gerbang ekonomi kita dirantai pakai gembok ukuran raksasa, yang pertama kali teriak histeris bukan cuma investor asingnya juga, tapi justru para pengamat ekonomi bermental babu di dalam negeri.
Orang-orang pintar yang kalau ngomong di televisi selalu pakai istilah bahasa Inggris biar kelihatan jenius. Langsung kebakaran jenggot. Mereka koar-koar dengan nada panik. Waduh, ini melanggar pasar bebas. Waduh, nanti investor asing takut dan kabur. Pertanyaan kita sebagai rakyat jelata yang tiap hari mikirin harga cabai cuma satu. Investor yang mana dulu yang kalian belain? Kalau investor yang datang bawa modal, bangun pabrik nyata dan ngasih lapangan kerja buat anak-anak muda kita, ya tentu kita gelar karpet merah. Tapi kalau yang kalian sebut investor itu adalah tipe kutu loncat yang cuma modal ketik-ketik di laptop, beli saham jam 9 pagi lalu jam 16 sore sudah kabur bawa untung ambil ninggalin inflasi buat kita yang tanggung, ya maaf-maaf saja, silahkan angkat kaki dari tanah air ini. Kita tidak butuh investor model parasit seperti itu. Kedaulatan ekonomi negara ini tidak bisa ditukar dengan angka fiktif di pasar saham global yang cuma menguntungkan segelintir elit berdasi. Kapolri, Menteri Keuangan, Anda punya lembaga-lembaga yang tugasnya adalah untuk menghentikan penyelundupan. Gunakan segala wewenang Anda untuk menegakkan aturan. Selama Purbaya bisa senyum, tenang aja, nggak usah tengil-tengil lah. Setelah para spekulan global itu dibuat gigit jari karena pintunya digembok rapat, sekarang mari kita beralih ke musuh dalam selimut yang ada di dalam negeri sendiri. Siapa lagi? Bukan para oligarki domestik. Kalian pasti tahu tipe-tipe pengusaha seperti ini. Kalau di depan kamera televisi atau saat diwawancarai media, penampilan mereka luar biasa rapi. Hobi pakai baju batik, bicaranya selalu manis dan jargonnya selalu demi bangsa, demi negara, demi kesejahteraan rakyat Indonesia. Tapi itu kan kalau di depan kamera. Begitu lampu kamera mati, dan mereka selesai mengeruk batu bara kita, menguras nikel kita, atau membabat hutan kelapa sawit di tanah air, apa yang terjadi? Duitnya langsung diterbangkan pakai jet pribadi ke Singapura atau disembunyikan rapat-rapat di dalam brankas rahasia Bank Swiss. Kelakuan manja seperti ini sudah dipelihara selama puluhan tahun di negeri ini. Mereka hidup mewah dari tanah kita. Tapi giliran bayar pajak, mereka pakai jasa konsultan internasional termahal hanya untuk mengakali aturan supaya nominal pajaknya sekecil remah-remah biskuit. Akibat dari kelakuan egois ini, likuiditas dolar yang asli dan melimpah malah dinikmati oleh sistem perbankan negara tetangga. Lalu begitu dolar di dalam negeri mulai langka dan nilai rupiah kita lemas, siapa yang disuruh menanggung bebannya? Siapa lagi? Bukan kita, rakyat jelata. Rakyat kecil yang mau bayar pajak motor saja mesti telat demi bisa beli susu anak, justru disuruh menghemat, disuruh maklum dan dipaksa membayar pajak lebih mahal demi menstabilkan keadaan. Adil tidak? Jelas tidak. Tapi untungnya, di tahun 2026 ini, permainan gaya kolonial seperti itu sepertinya harus selesai. Pemerintah tidak mau lagi memberikan toleransi kepada model bisnis yang cuma tahu cara memeras tanah air, tapi ogah ikut keringatan membangun negaranya. Instruksi tegas langsung diturunkan, gembok total, dan tarik semua dolar hasil bumi kita balik ke kampung halaman, atau izin usahanya dicabut selamanya. Kalian bisa bayangkan bagaimana paniknya para konglomerat hitam ini. Mereka yang biasanya bisa mendikte kebijakan hukum lewat lobi-lobi politik di bawah meja, tiba-tiba harus berhadapan dengan tembok tebal ketegasan militer dan regulasi yang super ketat. Pemerintah tidak lagi memakai aturan yang bertele-tele atau birokrasi yang bisa disuap. Melalui jaringan Bank Himbara, dibuatlah satu sistem pelacakan digital terintegrasi yang bisa memantau setiap butir komoditas yang keluar dari pelabuhan Indonesia. Jadi, kalau ada pengusaha nakal yang mencoba mengekspor nikel senilai jutaan dolar, detik itu juga sistem pemerintah langsung tahu. Aturan mainnya sangat saklek dan tidak ada tawar-menawar. Dalam waktu 1x24 jam setelah transaksi, dolar hasil penjualan itu harus masuk ke rekening bank milik negara di dalam negeri dan wajib mengendap di sana minimal selama 6 bulan. Tidak ada lagi celah untuk membuat nota palsu, manipulasi harga, atau memarkir duit di perusahaan cangkang fiktif di luar negeri agar terhindar dari pajak. Tentu saja, begitu aturan ini keluar, para oligarki ini langsung protes keras. Mereka memakai alasan-alasan klasik yang terdengar sangat ilmiah, seperti menuduh kebijakan ini mengganggu arus kas perusahaan, bisa bikin operasional macet, atau merusak iklim bisnis. Tapi jawaban pemerintah justru sangat lugas dan menohok. Kalau kalian tidak sanggup mengikuti aturan Negara Kesatuan Republik Indonesia, silahkan jual tambang kalian, biar aset tersebut dikelola oleh BUMN atau pengusaha lokal lain yang beneran punya jiwa nasionalis. Indonesia tidak butuh pengusaha yang cuma mau mengeruk tanahnya tapi ogah ikut keringatan membangun negaranya. Kelar sudah, perdebatan. Tidak ada yang berani berkutik lagi. Langkah memotong jalur pasokan dana segar ini benar-benar membuat kekuatan spekulan global gemetar. Mengapa?
Karena logika sederhananya, spekulan di luar negeri itu bisa kuat menghantam rupiah ya karena mereka mendapat pasokan amunisi dolar dari para oligarki lokal ini juga. Begitu pasokan amunisinya diputus dan dikunci rapat, di bank-bank BUMN kita, para pemain asing itu langsung kehilangan tenaga untuk bermain-main. Disinilah letak kejeniusan yang membuat para pengamat ekonomi pro-barat pusing tujuh keliling. Di saat para oligarki ini terpaksa memarkirkan dolar mereka di bank himbara, likuiditas keuangan di dalam negeri kita otomatis langsung banjir dolar. Cadangan devisa negara melonjak drastis ke angka tertinggi yang belum pernah tercapai sepanjang sejarah Republik ini. Lalu apa yang dilakukan dengan tumpukan dolar yang mengendap wajib itu? Apakah cuma didiamkan di dalam gudang agar kelihatan keren? Tentu tidak. Otak bisnis pemerintah justru jalan terus. Dolar-dolar milik konglomerat yang tadinya mau dipakai untuk foya-foya di luar negeri itu, justru dijadikan jaminan atau kolateral untuk mencetak kredit produktif dalam bentuk rupiah. Oke guys, kembali lagi kepada saya, pemilik channel dari Bincang Negara. Dan saya di sini akan menjelaskan pembahasan video yang sudah kita tonton tadi. Dan saya di sini sebelumnya meminta maaf sekali kalau saya menjelaskannya belum sangat sempurna yang kalian harapkan. Ya udah, tanpa berlama-lama, mari kita lanjut pembahasan videonya. Nah, duit rupiah hasil cetakan jaminan inilah yang kemudian digunakan untuk menandai proyek-proyek strategis nasional, terutama sektor ketahanan pangan dan energi di level pedesaan. Coba kalian lihat alur logikanya. Ini adalah sebuah skenario yang sangat legal dan beradab demi kepentingan rakyat banyak. Duit milik orang-orang super kaya yang tadinya mau dialirkan ke luar negeri sekarang malah dipaksa menjadi bahan bakar untuk membangun jembatan, membiayai subsidi pupuk buat petani dan modal usaha bagi UMKM di pelosok daerah. Jadi setiap kali ada sentimen negatif dari pasar global yang mencoba takut-nakuti kita, pemerintah cuma perlu tersenyum santai. Di atas kertas, para spekulan boleh saja mengamuk di bursa saham London atau New York. Tapi di dunia nyata, aset strategis kita sudah aman terkunci di bawah bantal Ibu Pertiwi. Kita punya uangnya, kita punya barangnya, dan yang paling penting sekarang kita punya keberaniannya untuk mengepret balik mereka semua. Sekarang mari kita masuk ke bagian yang paling membumi, sekaligus bagian yang paling bikin para ekonom penganut mazhab barat pusing sampai buat tujuh keliling. Di saat para spekulan global di Wall Street sana lagi sibuk mencet tombol komputer sambil keringatan menembakkan peluru dolar untuk meruntuhkan mata uang negara berkembang, di Indonesia malah terjadi anomali yang sangat kocak. Tekanan ekonomi yang mereka bangga-banggakan itu ternyata sama sekali tidak membal, alias langsung mental begitu menyentuh akar rumput di pedesaan kita. Mengapa bisa begitu? Ya karena fokus pemerintah kali ini bukan lagi untuk menyenangkan indeks saham di Jakarta yang isinya cuma angka-angka digital, melainkan untuk memastikan perut rakyat di kampung-kampung tetap kenyang. Mari kita bedah fenomena ini pakai logika warung kopi yang ringkas dan monoho. Para spekulan asing itu mengira kalau dolar naik, Indonesia bakal langsung nangis-nangis lalu pasrah seperti tahun 1998. Lalu mereka lupa kalau struktur ekonomi kita sekarang sudah dirombak total. Kekuatan ekonomi real sejati negara ini bukan ada di gedung-gedung pencakar langit kawasan Sudirman Tamrin yang isinya orang-orang berdasi penikmat kopi mahal seharga Rp80.000. Kekuatan asli kita itu ada di emak-emak yang lagi tawar-menawar harga cabai di pasar tradisional. Ada di petani yang lagi tekun menanam padi di sawah, dan ada
menjadi peternak ayam di pelosok daerah. Realita kita, akar rumput kita itu butuhnya beras, bukan kertas berwajah berjamin Franklin. Coba kalian pikir pakai logika sehat yang sangat sederhana. Emangnya kalau dolar Amerika Serikat melonjak naik, ayam-ayam petelur di Blitar bakal ikutan mogok bertelur? Tentu saja tidak. Emangnya kalau rupiah digoyang di bursa London, pohon-pohon pisang di kebun warga bakal langsung layu berjamaah karena stres? Ya kagak lah. Selama pasokan pangan lokal melimpah, jalur distribusi aman, dan kebutuhan pokok tercukupi, ekonomi domestik di tingkat bawah bakal tetap berputar dengan sangat stabil. Inilah alasan kuat mengapa Menteri Keuangan kita cuma bisa tersenyum santai saat media-media barat sibuk membuat berita hoaks soal kejatuhan ekonomi kita. Orang desa tidak butuh dolar buat bertahan hidup. Mereka butuhnya pupuk yang gampang dicari, solar buat traktor yang harganya terjangkau, dan harga jual panen yang tidak dipermainkan oleh tengkolak. Lalu, tebak apa yang dilakukan pemerintah dengan duit ratusan triliun hasil mengunci aset pengusaha nakal yang kita bahas sebelumnya? Sebagian gede dari dana tersebut langsung dialirkan untuk memperkuat sektor-sektor mikro ini. Subsidi pupuk dinaikkan, infrastruktur jalan desa diperbaiki supaya ongkos angkut sayur jadi murah, dan lumbung-lumbung pangan desa di mana-mana. Jadi, pas orang asing sibuk mau memboikot atau menekan keuangan kita dari luar rantai pasok dalam negeri, kita justru makin mandiri dan kita berhasil menciptakan ekosistem ekonomi yang kebal terhadap badai global. Spekulan asing mau teriak risat lehernya putus juga tidak akan berpengaruh sama sekali, karena di pasar-pasar tradisional transaksi pakai rupiah tetap lancar jaya, perut rakyat aman, dan daya beli masyarakat tetap terjaga dengan baik. Langkah ini sebetulnya adalah bentuk perlawanan terhadap asing dan oligarki yang paling cerdas serta elegan. Kita tidak perlu lagi melakukan demo di depan kedutaan besar asing sambil bakar-bakar bendera seperti cara kuno zaman dulu, yang tidak menghasilkan apa-apa selain bikin badan capek. Cara terbaik untuk melawan keserakahan oligarki global adalah dengan cara memutus total ketergantungan kita terhadap sistem mereka. Selama puluhan tahun, bangsa kita ini sengaja dibuat ketergantungan. Mau membangun jembatan harus pinjam dolar, mau impor gandum harus pakai dolar. Sampai mau bayar jalan tol saja indeksnya diikat dengan mata uang asing. Itu namanya perbudakan ekonomi modern secara halus. Begitu pemerintah berani mengambil langkah ekstrim ini, rantai tak kasat mata itu langsung ditebas pakai kebijakan nasionalisasi strategis. Logikanya sangat sederhana. Kalau kita bisa bikin semen sendiri, punya aspal sendiri, punya baja sendiri, dan punya tenaga ahli sendiri, ngapain kita harus mengemis utang dolar ke asing cuma buat membangun infrastruktur di tanah air kita sendiri? Kebijakan berani inilah yang bikin para lintah darat internasional gigit jari, karena target pasar utang mereka di Indonesia hilang seketika. Skenario licik mereka untuk menjebak Indonesia ke dalam lingkaran setan utang luar negeri gagal total. Jadi alih-alih kita yang panik karena tekanan dolar, sekarang situasinya justru berbalik 180 derajat. Para spekulan global itulah yang sekarang lagi pusing tujuh keliling mencari cara bagaimana bisa menembus benteng ekonomi pertahanan pedesaan kita yang super kokoh ini. Mereka baru sadar kalau gertakan kertas mereka sama sekali tidak laku di hadapan rakyat yang punya kedaulatan pangan sendiri.
Inilah babak pamungkas yang membuktikan bahwa kedaulatan itu bukan cuma soal menjaga perbatasan wilayah pakai tank atau senjata, melainkan bagaimana menjaga isi dompet dan piring makan rakyat negara ini agar tidak dicopet oleh sistem kapitalisme global. Saatnya kita berdiri tegak, buang jauh-jauh mental minderan atau mental inlader yang selalu menganggap produk atau sistem asing lebih hebat, karena sejarah sedang mencatat bahwa Indonesia bisa berdaulat penuh atas nasib ekonominya sendiri. Sebagai rakyat kecil, kita semua pasti paham betul bagaimana rasanya hidup di tengah gempuran informasi yang datang bertubi-tubi setiap hari lewat layar ponsel pintar kita. Berita demi berita mengalir tanpa henti, mulai dari naik turunnya nilai mata uang, pergeseran politik, hingga ramalan-ramalan seram tentang masa depan ekonomi dunia yang katanya bakal bikin kita semua kolaps. Jujur saja, bagi kita yang sehari-harinya harus berjuang memikirkan besok mau masak apa, atau apakah besok dagangan kita bakal laku, semua kabar burung dan berita besar itu seringkali terdengar seperti teror psikologis yang bikin dada sesak. Namun disinilah kedewasaan kita sebagai sebuah bangsa yang sedang diuji. Harapan terbesar kita hari ini adalah agar seluruh lapisan masyarakat, khususnya sesama rakyat kecil yang berada di barisan akar rumput, untuk tidak gampang panik menghadapi situasi sekarang ini. Kepanikan adalah musuh terbesar kita yang paling nyata. Sejarah sudah berkali-kali membuktikan bahwa ketika sebuah bangsa mulai dikuasai oleh rasa takut, maka akal sehat akan hilang. Dan saat akal sehat hilang, kita sendiri yang akan menghancurkan rumah kita dari dalam. Kita harus sadar bahwa di era digital ini, kepanikan massal adalah komoditas yang paling dicari oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika kita panik, kita akan cenderung melakukan tindakan-tindakan impulsif yang justru merugikan kita sendiri, seperti ikut-ikutan menimbun barang atau menarik uang secara besar-besaran, yang pada akhirnya malah bikin harga-harga di pasar makin melambung tinggi. Oleh karena itu, jangan sampai kita termakan oleh berita-berita hoaks yang sengaja disebarkan di media sosial. Di luar sana ada banyak sekali pihak, baik mafia ekonomi domestik maupun spekulan internasional, yang sangat berkepentingan melihat Indonesia kacau. Mereka tahu betul kalau mereka tidak bisa meruntuhkan benteng pertahanan ekonomi kita lewat jalur resmi, maka cara satu-satunya adalah dengan merusak mental rakyat lewat berita palsu. Mereka ingin kita menyalahkan satu sama lain, dan mereka ingin kita kehilangan kepercayaan pada tanah air kita sendiri. Harapan kita bersama adalah agar setiap kali menerima potongan video, pesan berantai di WhatsApp, atau judul berita yang bombastis dan menakut-nakuti, kita tidak langsung membagikan secara membabi buta. Mari kita saring sebelum kita bagikan. Mari kita tanyakan pada logika sederhana kita di warung kopi, apakah berita ini membawa kedamaian atau justru sengaja dibuat untuk memperkeruh keadaan. Jangan sampai jempol kita menjadi alat gratis bagi para provokator untuk memperburuk situasi di negeri yang kita cintai ini. Di balik semua hiruk-pikuk itu, sudah saatnya kita sebagai rakyat menaruh rasa percaya yang kuat kepada pemerintah yang sedang berjuang di garda terdepan. Kita harus melihat bahwa kebijakan-kebijakan ekstrim seperti mengunci aset ratusan triliun atau memaksa para konglomerat menaruh dolarnya di dalam negeri bukanlah langkah yang mudah diambil.
Itu adalah langkah berani yang membutuhkan nyali besar karena taruhannya adalah berhadapan langsung dengan kekuatan raksasa global. Kalau kita sebagai rakyat sendiri malah ikut-ikutan meragukan dan melemahkan perjuangan ini dari belakang, lalu siapa lagi yang akan mendukung kedaulatan bangsa kita? Kepercayaan kita sebagai rakyat bukanlah bentuk kepasrahan yang buta, melainkan sebuah modal sosial dan energi moral yang sangat besar bagi para pemimpin kita agar mereka bisa berdiri tegak, berbicara lantang, dan tidak gemetar saat ditekan oleh lembaga-lembaga asing. Ketika pemerintah melihat bahwa rakyatnya bersatu, tenang, dan tetap produktif di sektor masing-masing, maka posisi tawar Indonesia di mata dunia akan menjadi jauh lebih kuat dan tidak bisa disepelekan lagi. Sebagai penutup dari segala ikhtiar dan usaha nyata yang sedang berjalan, tidak ada senjata yang lebih ampuh bagi kita rakyat kecil selain kekuatan doa. Mari kita selipkan doa-doa tulus kita di setiap ibadah kita untuk para pemimpin-pemimpin bangsa ini, khususnya untuk Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa serta seluruh jajaran yang sedang memegang kemudi negara ini. Semoga beliau-beliau selalu diberikan kesehatan yang prima, kekuatan lahir dan batin, serta ketabahan yang luar biasa dalam menghadapi setiap badai ujian. Kita berdoa agar pikiran mereka selalu diterangi oleh kebijaksanaan, hati mereka selalu dikunci untuk hanya memikirkan urusan perut rakyat kecil, dan keberanian mereka tidak pernah goyang sedikit pun di hadapan para mafia, koruptor maupun antek-antek asing yang ingin merampok kekayaan Ibu Pertiwi. Semoga perlindungan dari Yang Maha Kuasa senantiasa menyelimuti langkah-langkah beliau dalam membawa Indonesia menuju kemandirian yang sejati, merdeka 100% secara ekonomi, sehingga anak cucu kita kelak bisa menikmati hidup di atas tanah yang makmur, adil, dan berdaulat penuh. Tetap tenang, tetap bersatu, pelihara rupiah kita, dan biarkan ekonomi real di pasar-pasar tradisional kita tetap berputar gagah perkasa. Terima kasih teman-teman telah menyimak sejauh ini. Sekarang saatnya kita beropini, ngobrol-ngobrol sampai santai sambil ngombe kopi. Tapi saya belum bikin kopi, gak apa-apa ya teman-teman. Teman-teman, melihat fakta-fakta yang sudah kita buka di video ini, jujur saja saya merasa bangga sekaligus sadar bahwa selama ini negara kita mungkin terlalu baik atau malah terlalu takut dengan dunia luar. Langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo Subianto tercinta bersama Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa di tahun 2026 ini menurut saya adalah tamparan keras yang memang sudah lama dinanti-nantikan. Teman-teman, selama bertahun-tahun banyak pengusaha kaya atau yang kita kenal oligarki yang mengeruk batu bara, nikel, sawit, apalagi tembaga, banyak dari tanah Indonesia, tapi uang dolarnya malah diparkir di Singapura atau Swiss supaya tidak kena pajak. Kan asem banget. Aturan baru mewajibkan mereka menyimpan dolar di bank BUMN adalah langkah yang sangat adil. Kalau mau kaya dari tanah Indonesia, ya modalnya harus muter di Indonesia untuk bangun bangsa sendiri. Jadi rakyat enggak cuma nerima rusakan alam tok. Nanti kalau alamnya rusak, banjir, tanah longsor, yang ngerasain rakyat, tapi untungnya dimakan para mafia itu. Bayangin, terus gini teman-teman, setiap kali kita lihat ada berita dolar naik atau rupiah melemah,
Media luar sering bikin berita-berita yang menakut-nakuti seolah-olah besok Indonesia mau kiamat. Padahal kekuatan asli Indonesia itu bukan di bursa saham, tapi di pasar-pasar tradisional dan di desa-desa, gitu loh. Orang desa kalau beli beras pakai rupiah bukan pakai dolar. Selama petani masih bisa dapat pupuk merah atau pupuk murah, panen padi melimpah dan harga sembako stabil, perut rakyat aman sekali. Jadi daripada sibuk bakar duit buat nurutin permainan para pengamat ekonomi yang sok-sokan itu loh, lebih baik duit ratusan triliun itu yang berhasil diselamatkan buat subsidi pupuk. Jadi pemerintah kita itu lagi berusaha nyikat mafia-mafia itu. Jadi jangan kaget kalau ada isu-isu miring tentang Bapak Presiden Prabowo Subianto tercinta, tentang Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa. Karena apa? Karena oknum-oknum nakal itu, para mafia itu tidak akan rela jalan uang haramnya di diop. Jadi kita jangan tertipu teman-teman. Kita harus tetap bersatu. Kita harus tetap mendukung pemerintah yang bersih. Kritik boleh agar pemerintah tetap berada di jalan yang benar. Tapi jangan mencaci maki. Kalau mencaci maki nanti endingnya pembela sini sama pembela sini bergaduh, ya rugi juga rakyat. Jangan mau diadu domba teman-teman. Tetap bersatu demi Indonesia yang kita cintai ini, demi anak cucu kita kelak nanti. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya. Dan kalian jangan lupa subscribe channel ini, Bincang Negara. Dan saya di sini sebagai admin atau pemilik channel Bincang Negara mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah menonton video ini dari awal maupun sampai pertengahan ataupun sampai akhir teman-teman. Ya sudah, terima kasih kembali teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.